tukang kalau bangunan hubungi kita cerita kami. soal budget, ini sebenarnya relatif. Karena kalau budget, ini tergantung lu mau buat seberapa gila. Untuk paling murah sekarang untuk bangunan fisik dan finishing itu udah di 4 juta rupiah. Itu udah murah sekali. Nah kalau misalnya lu set di 4 juta itu ya cukup berbahaya sebenarnya. Harusnya lu set lebih tinggi. Cuma gak apa-apa. Lu kalau misalnya mau atur budget, lu pasti set dari yang paling murah dulu kan. Let's say tadi bangunannya itu 200 meter persegi nih. Nah, lu kan udah tahu budgetnya itu paling murah sekarang 4 juta. Berarti untuk bangun fisik dan finishing itu lu butuh budget minimal itu udah 800 jutaan. Nah, ini masih fisik dan finishing, belum termasuk perabot di dalamnya. Misalnya kita bilang 50% atau 70%. Oke, 50% berarti 400 juta. Berarti budgetnya udah 1,2 M. Nah, lu jangan set budget 1,2 M. Lu harus set lebih tinggi lagi. Misalnya dari 1,2 M, lu udah set budgetnya jadi 1,5 M. Karena lu masih belum hitung untuk biaya di luar lagi. Karena kan kita kalau misalnya mau ngebangun rumah kan kita mungkin mau start yang lebih tinggi. Nah, ini masih belum termasuk biaya untuk desainernya gitu. Nah, gambarannya tuh contohnya seperti itu. Pak, kalau mau bangun rumah, itu biaya borongannya per meter persegi itu berapa sih, Pak? Kalau tukang plus bahan bakunya itu, Ya. lihat-lihat ini ya, rumahnya itu tingkat apa? Maksudnya tingkat menengah, bawah, atau tingkat atas ya. Kalau tingkat menengah aja itu berkisar 3-5 juta. Kalau tingkat menengah jadi 3-5 juta. 4 jutaan itu bagus lah gitu. Tapi kalau rumah mewah gitu ya bisa 6, 7, 8 juta Per itu ya? per meter perseginya. Jadi misalnya gini, misalnya kamu bangun rumah dengan harga 5 juta per meter. Berarti kalau kamu bangun rumah luasnya 100 meter persegi, berarti kamu harus siapin dana 500 juta. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di dalam komponen itu, biaya tukangnya doang yang tanpa bahan, itu berkisar 20-30%. Oh, Nah, jadi kalau 20% aja, berarti dari bangunan 500 juta itu berarti 100 juta untuk tukang, ya kan? 100 juta untuk tukang. Nah, sehingga kalau kita pilah-pilah lagi, berarti harga tenaga kerjanya saja itu per meter persegi bangunan itu berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi kalau kamu bangun rumah 100 meter, minimal kamu harus siapin dana untuk tukangnya doang itu 100 juta. 100 juta ya. Seperti itu sih. Yuk simak tips dari aku untuk kamu yang lagi cari pemborong. Yang pertama, langsung ketemu sama pemborongnya untuk konsultasi dana yang kamu punya. Yang kedua, jangan lupa untuk minta RAB pembangunan rumah kamu. Ketika cocok dengan RAB-nya, jangan lupa untuk minta surat perjanjian kontrak kerja. Selanjutnya, ajak pemborong kamu untuk cek lokasi, untuk lihat struktur tanah dan juga ukuran tanah yang kamu punya. Yang paling penting, kamu udah harus punya desain supaya kamu bisa bangun rumah sesuai dengan yang diinginkan. Hampir aja ada tips yang ketinggalan nih, dan ini yang paling penting. Sebelum kamu ketemu sama pemborongnya, jangan lupa cek sosial medianya dulu. Gunanya untuk kamu ngecek hasil pembangunannya selama ini. Yuk simak tips dari aku untuk kamu yang lagi cari pemborong. Ya, kalau cuman kata-kata kayak gitu sudah sering. Datang bilang, "Mas, di sana lebih murah, Mas." Ya bodoh amat. Kalau di sana lebih murah, ngapain kamu kesini kan gitu? Nggak masuk akal. Itu hanyalah orang yang ingin menjatuhkan mental kita. Pernah dengar nggak hukum jual beli ini? Kalau mau murah, jangan minta kualitas. Kalau mau kualitas, ya jangan minta murah. Sama seperti di bisnis makanan. Untuk menghasilkan produk yang bagus, bahan-bahannya juga harus bagus. Dan harga bahan bagus itu nggak murah loh. Proses dan tenaganya juga harus dihargai. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju nggak dengan pendapat ini? Mau renovasi atau bangun rumah, tapi bingung cari tukang yang amanah. Kapok suka dilama-lamain, harga ditenggak dimainin, biaya mahal hasil kurang maksimal. Percayakan kepada kami,